3 jutaan buat dapetin HP sekeren ini, fix rezeki anak soleh. So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, jadi ini adalah Samsung Galaxy Note 10 Lite, flagship Note series dari Samsung yang rilis di awal tahun 2020. Aku dapat HP ini tuh kayak serasa nemu harta karun ya. Aku beli ini dari PRJ atau Pekan Raya Jakarta 2 minggu lalu. Dengan harga tuh cuma 3,3 juta aja. Dan setelah aku pakai selama 2 minggu, ini tuh bener-bener aman ya. Nggak ada masalah sama sekali di unit yang aku pakai sekarang ini. Ini juga unit resmi Indonesia, bukan unit ex Inter. Jadi kalau ada masalah pun ya bisa diservis di Samsung Service Center. Kalau kalian cari di pasaran, saat ini Note 10 Lite udah nggak ada yang barunya ya. Buat harga bekasnya ini bervariatif. Unit ex Inter ini sekitar 3,8 juta. Dan kalau unit Shane itu harganya sekitar 4,2 jutaan ke atas. Harga yang bisa dibilang udah cukup relatif murah lah buat apa yang bakal kita dapat. Buat desain HP ini materialnya plastik. Ya mirip-mirip lah kayak A-series Samsung yang juga rilis tahun itu. Kata Lite sendiri ini versi disunatnya ya dari seri Note 10 series. Misal di bagian desain ini tuh mereka nggak sekeren dan semewah Note 10 atau Note 10 Plus. Di sini tuh juga nggak ada IP rating kayak seri di atasnya. Yang menarik di sini tuh masih ada jack audio 3,5 mm ya. Hal langka yang sulit kita temuin di HP-HP zaman sekarang. Buat di bagian depan ini ada layar yang untungnya punya spek yang masih terbilang bagus. Panelnya ini Super AMOLED, resolusinya Full HD+, dan punya luas layar yang ada di 6,7 inci. Ukuran layar yang enak lah buat Note series. Yap, kayak yang udah kita tahu, Note series pasti selalu nyediain S Pen yang fungsinya itu banyak banget. Buat di penggunaanku sih S Pen fungsinya nggak terlalu maksimal ya, tapi ini hal yang bener-bener ngebantu banget buat pekerjaan. Contoh aja buat tanda tangan dokumen. Yap, dengan S Pen ini hasil tanda tangan bisa lebih bagus ketimbang kita nyoret-nyoret pakai jari aja. Buat yang suka ngedit video atau foto, di sini tuh juga bakal ngebantu sama S Pen ini. Intinya S Pen ini tuh punya banyak manfaat lah. Sayangnya emang HP ini belum punya refresh rate tinggi. Note 10 seri di atasnya pun juga masih 60 Hz, jadi wajar aja kalau seri Lite-nya ini juga masih 60 Hz. Buat kualitas layarnya overall enak ya. Panel Super AMOLED di Samsung itu emang enak banget lah buat konsumsi multimedia kayak nonton atau keperluan ngedit-ngedit gitu. Buat speaker sayangnya di sini masih mono speaker, beda dari seri yang bukan Lite dimana itu udah stereo speaker. Untuk keluaran suaranya ya biasa aja, tapi masih cukup enak buat didengar selama speaker ini nggak ketutupan karena keluaran suara dari satu arah aja. Untuk NFC pastinya ada ya di sini. Fitur penting lah buat seri flagship meskipun yang paling murah kayak seri Lite ini. Kalau buat performanya, Samsung Galaxy Note 10 Lite ini itu dibekali dengan chipset Exynos 9810. Ini chipset yang dipakai sama Samsung Galaxy Note 9 dan Samsung Galaxy S9 series. Samsung memutuskan buat pakai chipset dari seri sebelumnya karena kayaknya ya mau kasih gap juga ya biar nggak terlalu mirip sama S10 series atau Note 10 series. Untuk performa harian selama aku ngetes ini aman sih, nggak ada masalah dan bener-bener masih enak buat jalanin aplikasi-aplikasi ringan kayak WhatsApp, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Terus kalau dipakai ngegame, Note 10 Lite ini juga masih terbilang cukup. Mobile Legends ini kita bisa dapetin settingan ultra dengan frame rate yang bisa kita set ke high juga. Selama ngetes, FPS ini juga aman banget di 50-60an FPS dan ini tuh udah tergolong nyaman lah buat mainin game yang termasuk ringan ini. Terus lanjut buat PUBG Mobile, ini settingan yang kita dapat ada di Smooth Extreme atau HDR Ultra. Ngetes di Smooth Extreme ini 60 FPS bisa kita dapat, tapi kadang-kadang ya agak turun ke 40-50 FPS. Kalau pakai HDR Ultra ini FPS ada di kisaran 30-40 FPS. Ya kadang-kadang bisa nyentuh tertingginya lah, tapi overall buat mainin game ini udah aman. Kalau Genshin Impact ini settingan yang aku pakai ada di lowest dan overall buat dipakai ini udah lumayan enak, bisa dapetin 30-35an FPS. Emang bukan yang paling nyaman ya buat ukuran HP mantan flagship, tapi paling nggak udah di atas 30 FPS aja itu udah lebih dari cukup. Kalau buat baterainya sendiri ini kapasitasnya ada di 4500 mAh yang daya tahannya nggak bisa aku tes karena HP second tuh tiap perangkat bakalan beda ya buat hasilnya. Terus kalau buat kecepatan ngecasnya sendiri ini ada di 25 watt, angka yang udah cukup besar buat fast charging dari Samsung. Untuk sistem operasi Note 10 Lite ini bawaannya ada di Android 10, tapi unit yang sekarang aku pakai ini udah ada di Android 12. Kemungkinan sih Note 10 Lite ini masih bisa dapetin update sampai Android 13 nanti ya, harusnya.
Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Samsung Galaxy Note 10 Lite ini dibekali dengan setup 3 kamera, di mana kamera yang ada di sini itu aktif semua ya, alias penting semua. Ada kamera utama 12 megapiksel OIS, 12 megapiksel tele 2 kali optical OIS, dan 12 megapiksel ultra wide. Sementara itu buat di bagian depannya ini punya resolusi 32 megapiksel. Buat hasilnya ini lumayan bagus loh. Buat ukuran HP yang umurnya udah 2 tahun lebih dan sekarang harganya 3-4 jutaan, ini tuh punya kualitas gambar yang enak buat dilihat. Dan image sini luas ya, standar HP flagship. Terus detail gambarnya ini cakep, warnanya ini juga khas Samsung banget, yang di bagian awan tuh termasuk strong, plus punya saturasi yang sedikit agak lebih tinggi. Ini perekaman video resolusi 1080x30 dari Samsung Galaxy Note 10 Lite. Seperti biasa kalau Samsung bisa pindah-pindah lensa langsung ya, jadi enak buat dipakai. Oh ya, dan ini kalau kita mau ganti resolusi harus butuh effort lebih ya. Kita harus masuk ke setting juga dan baru bisa ganti resolusinya. Emang agak ribet sih. Ini yang super stabilnya. Ini cuma bisa di resolusi 1080p30 kayaknya. Yang jelas ini nggak bisa pindah-pindah lensa ya. Ini cuma di kamera utama aja, lensa utama aja. Ini 1080p 60 fps. Di 60 fps ini kita nggak bisa pindah lensa ternyata. Ini kamera utamanya seperti ini, agak geter-geter ya. IIS nya nggak jalan, tapi OIS harusnya jalan sih. Kalau ini 4K 30, di sini masih bisa pindah-pindah lensa. Nah ini lensa ultra wide nya. Ini lensa utama. Kalau ini 4K 60, hasilnya seperti ini. Oke, kita balik. Ini juga nggak bisa pindah-pindah lensa, alias cuma lensa utama aja. Ini kamera depan 1080p 30 fps, hasilnya seperti ini. Kalau ini Full HD 60 fps, hasilnya seperti ini. Dan ini 4K 30, hasilnya kayak gini. Kesimpulannya, Note 10 Lite ini tuh ya masih bisa banget buat dipakai di tahun 2022. Harga 3-4 jutaannya jadi berasa murah kalau kita benar-benar milih unitnya. Dalam arti ya nggak zonk karena kita tuh beli HP second yang random. Ada yang bagus, ada juga yang enggak. Tinggal kita pinter-pinter aja buat ngecek sebelum bayar. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya.
Bye-bye.